Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dan menyampaikan analisis ruang tamu dan dapur berdasarkan kenyamanan termal, visual, dan akustik. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami beranggotakan Asad, kemudian saya sendiri Aurel, kemudian Fitri, Zaki, dan Nanda. Namun sebelum memulai analisis, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kenyamanan termal. Apa sih sebenarnya kenyamanan termal itu? Jadi, kenyamanan termal itu merupakan kondisi di mana secara psikologis, fisiologis, dan pola perilaku seorang manusia itu merasa nyaman dalam ruangan terhadap suhu tertentu. Dan poin-poinnya yang harus diperhatikan dalam kenyamanan termal suatu ruang yaitu kenaikan temperatur di sebuah ruangan disebabkan oleh beberapa sumber panas. Jadi ada sumber panas alami seperti matahari dan panas bumi, kemudian panas biologis yaitu manusia dan hewan, dan yang terakhir ada panas dari mekanik elektrik seperti mesin, lampu, dan peralatan lainnya. Poin selanjutnya, ada perpindahan panas dari sumber panas ke sebuah ruangan adalah dengan cara yang pertama, radiasi panas. Contohnya perpindahan panas yang terjadi melalui media cahaya. Yang kedua, konveksi panas, perpindahan panas yang merambat melalui medium cairan dan gas. Dan terakhir ada konduksi panas, yaitu perpindahan panas yang merambat melalui medium dan benda padat. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal seseorang? Jadi, untuk mempengaruhi kenyamanan termal tidak hanya dari ruangan, tapi dari manusia itu sendiri juga. Ada tingkat metabolisme, tingkat ventilasi pakaian yang dipakai, temperatur ruangan, kelembapan udara ruangan, dan kecepatan aliran udara di dalam ruang juga permukaan kulit. Selanjutnya ada pengertian kenyamanan visual dan akustik. Jika kenyamanan visual itu singkatnya seperti berkaitan dengan kuat penerangan dalam ruangan. Jadi kalau siang hari, alam sudah menyediakan matahari sebagai sumber penerangan dengan kapasitas 100.000 lux apabila langit 100% cerah. Jadi kalau pagi hari kita ada sinar matahari sebagai sumber cahaya, sedangkan malam hari ada bulan sebagai sumber cahaya. Kalau penerangan yang buatan, dahulu ada lentera yang berbahan bakar nabati seperti minyak kelapa, minyak zaitun. Namun saat ini penerangan buatan diproduksi dengan beragam jenis, mulai dari lampu pijar, halogen, tubular lamp, merkuri, sampai dengan light emitting diode atau LED yang lebih umum dikenal ya. Dan selanjutnya yang terakhir ada kenyamanan akustik ruang. Secara garis besar merupakan persepsi penerimaan bunyi dalam ruang. Jadi, dalam akustik ruang itu meliputi kebisingan, getaran, dan bahan bangunan peredam suara. Akustik ruang menentukan tingkat kenyamanan dan ketahanan suatu bangunan yang berkaitan dengan bunyi. Penerapan akustik ruang dilakukan pada beragam jenis ruangan. Selanjutnya, baru kita menganalisis ruang tamu yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, nama saya Hobi Zaki. Di sini saya akan menjelaskan analisis ruang tamu, kenyamanan termal visual dan akustik ruangan. Di sini menurut persepsi pengguna ruang tamu terhadap kenyamanan termal visual dan akustik, yaitu dari Bu Eko Tati sebagai ibu. Di sini dia menyampaikan merasa nyaman karena banyak ventilasi, namun ketika musim panas masih terasa gerah karena ceiling teras. Menggunakan besi bergelombang galvalum sehingga membutuhkan kipas angin sebagai pendingin suhu ruangan. Karena cat dinding berwarna coklat, maka kesannya ruang menjadi lebih sempit dibanding dengan cat tembok sebelumnya yang berwarna terang putih, hiasan dinding yang terlalu besar. Berbicara di dalam ruangan dengan volume suara sedang tidak didengar sampai luar. Kemudian dari Nur Rafni dan Andi selaku tante dan om, beliau menyampaikan udaranya fresh karena banyak jendela, terang tidak pengap karena sirkulasi udara yang banyak. Ketika jendela dibuka, cahaya matahari masuk banyak dan bisa langsung melihat view luar. Privasi jadi terganggu karena langsung terlihat dari luar. Ruangan sempit, suhu ruangannya dingin bila malam tiba, warna cat terlalu gelap dan figura terlalu besar. Selanjutnya, desain ruang tamu. Ruang tamu yang saat ini ada yaitu
Ruang tamu merupakan bagian awal atau ruang pertama yang akan dimasuki setelah dilewati teras. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran ruang 2,7 meter kali 4,75 meter. Ruangan memiliki dua pintu ganda, satu pintu masuk dan satu sebagai pintu penghubung dengan ruang lain. Lengkap pula dengan 4 jendela yang sejajar. Selanjutnya, kenyamanan termal ruang tamu. Sirkulasi udara tergolong baik dengan adanya banyak jendela, angin dari luar dapat masuk dengan cukup. Begitu pula angin dari dalam yang berhembus keluar. Namun ada kalanya ruang terasa pengap dan sirkulasi udara kurang baik. Kemudian pakaian yang biasa dipakai. Jenis pakaian yang biasa digunakan yaitu baju kain maupun kaos lengan pendek atau panjang, rok dan celana berbahan kaos maupun kain, baby doll dan daster. Kemudian temperatur ruangan. Meski ukuran dan jumlah jendela cukup lebar dan banyak, ruangan tidak dapat menerima cahaya matahari langsung karena bagian teras cukup luas dengan ceiling yang lebar. Cahaya yang masuk terbilang sedikit sehingga pengaruhnya terhadap temperatur ruang menjadi tidak terlalu panas. Selain itu, sumber panas mekanik elektrik berasal dari satu lampu LED yang juga tidak memberi banyak radiasi panas. Sedangkan sumber panas dari manusia akan sangat mempengaruhi apabila jumlah yang ada dalam ruangan lebih dari 5 orang. Kemudian kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam ruangan ini tentu saja untuk menerima tamu, namun juga biasa difungsikan sebagai ruang berkumpul keluarga dan sesekali digunakan untuk belajar serta mengerjakan tugas. Yang terakhir, kelembapan udara. Bila musim kemarau, ruangan terasa kering dengan adanya banyak jendela, juga sinar matahari yang masuk. Namun sebaliknya, bila musim penghujan, ruangan terasa sedikit lembab dari biasanya. Next. Kemudian kenyamanan visual ruang tamu. Pada pagi hingga sore hari, cahaya matahari yang masuk cukup membuat terang karena jumlah jendela yang tidak sedikit. Namun karena warna cat dinding serta ceiling yang digunakan pada ruang tamu adalah coklat, maka warna tersebut kurang memberikan kesan terang pada ruang. Warna cat dinding yang cenderung gelap membuat pantulan cahaya yang diterima kurang dapat disebarkan dengan baik, sehingga ruang terkesan agak redup. Tetapi meski redup, ruang tamu ini masih nyaman digunakan untuk beraktivitas bahkan bersantai. Ruang tamu sebenarnya tidak terlalu sempit, namun jumlah sofa yang lumayan banyak. Jadi memakan banyak tempat, membuat ruangan terkesan penuh. Terdapat beberapa pajangan dinding sehingga dinding tidak terlalu monoton. Lampu yang digunakan berwarna senada dengan cat dinding. Lantai keramik putih membuat ruangan terasa lebih luas karena lampu memantulkan cahaya lebih baik. Nah, yang gambar pertama itu ada tampak jendela dari luar ruangan, yang sebelahnya itu ada tampak jendela dari dalam. Di sini menggunakan lampu LED. Next. Kenyamanan akustik ruang tamu. Material yang digunakan pada dinding yaitu batu bata konvensional dengan acian dan plester, serta finishing cat tembok. Pintu dan jendela bermaterial kayu dengan kaca yang diberi finishing cat kayu. Kemudian suspended ceiling berbahan gypsum board yang di finishing cat tembok berwarna sama dengan tembok yaitu coklat, tinggi ruang 3 meter. Sedangkan lantainya menggunakan keramik ukuran 30 x 30 cm berwarna putih dengan motif marmer berwarna merah muda. Material pembangun rumah cukup sebagai reduksi suara dari dalam ruangan, agak tidak terdengar keluar. Bila orang berbicara atau bersuara biasa dari dalam ruang tamu, tidak terdengar dari luar, kecuali bila orang di dalam ruangan berteriak. Namun suara dari luar masih bisa terdengar ke dalam walaupun posisi rumah tidak berada dekat dengan jalan raya. Namun suara kendaraan yang lewat sesekali masih terdengar. Selain suara kendaraan, suara lain dari luar yang biasa terdengar adalah suara anak-anak bermain atau orang yang berlalu lalang di gang depan rumah, hingga suara sound acara hajatan tetangga. Bila musim hujan, maka akan terdengar suara hujan lebih keras dari sebenarnya karena
Atap teras yang digunakan bermaterial besi bergelombang galvanis. Next. Nah, selanjutnya itu ada saran desain pada ruang tamu. Jadi yang pertama itu karena cat yang diaplikasikan pada ruang tamu sebelumnya itu cenderung gelap, yaitu warna coklat, maka catnya diganti dengan warna cerah yaitu warna putih dan biru terang. Terus selanjutnya itu ada sofa diganti menjadi letter L karena sofa sebelumnya terlalu memakan banyak space, jadi terkesan sempit. Selanjutnya ada lampu yang diubah menjadi downlight yang bertujuan untuk menambah intensitas cahaya yang cukup ketika petang sekaligus menyesuaikan dengan desain. Kemudian ada 2 kursi berserta nakas yang dihilangkan karena tidak terlalu diperlukan, sekaligus agar tidak terlalu sempit. Selanjutnya itu ada floor lamp dan cermin ditambahkan untuk menambah kesan manis. Selanjutnya ada tanaman hijau agar ruangan terlihat segar dan hidup. Kemudian yang terakhir itu mengganti model meja menjadi desain yang lebih minimalis serta menambahkan truk di bawah meja. Berikut adalah visualisasinya yang sudah di remodel atau redesign. Terlihat lebih terang dan juga elegan. Ya, next. Ya, berikutnya analisis ruang dapur. Pertama, persepsi penggunaan dapur terhadap kenyamanan thermal, visual, dan akustik. Eko Tati sebagai ibu kurang nyaman karena terasa sempit. Dengan adanya lemari yang cukup besar di dapur, sirkulasi udara cukup baik. Temperatur ruangan ketika sedang ada aktivitas memasak terasa agak panas, terutama saat kemarau. Pencahayaan saat pagi agak gelap karena cahaya di luar belum masuk sempurna, sedangkan lampu sudah malam hari. Sudah dimatikan. Baru jika siang hari cahaya masuk bisa maksimal hingga dapur menjadi lebih terang sehingga malam hari lampu yang ada mampu memberi penerangan, namun sedikit redup. Terus Nurafni dan Andi sebagai tante dan om. Enak ada visual udara melalui ventilasi. Letak ruangan pas berada di posisi paling belakang. Karena lemari terlalu besar, membuat ruangan menjadi lebih sempit. Tempat cuci piring terlalu rendah, sehingga membuat punggung sakit dan membungkuk. Oke, next. Untuk pencahayaan di malam hari agak redup karena lampunya kurang terang. Bentuk persegi panjang akan langsung terlihat sink tempat mencuci piring yang terbuat dari susunan bata konvensional. Lalu di sebelah kiri terdapat tempat untuk memasak. Di atasnya terdapat panci dan beberapa perabot dapur yang digantung, dan di atasnya lagi ventilasi berukuran 134 cm kali 43 cm. Dapur ini masih menggunakan kompor 2 tungku. Juga ada lemari kayu yang ukurannya cukup besar digunakan untuk menyimpan perabot dapur. Lantainya menggunakan keramik berwarna merah marun, temboknya berwarna abu muda namun mulai memudar, dan seling berwarna sama lengkap dengan 1 bohlam lampu LED. Untuk kenyamanan thermal pada dapur berupa pada sirkulasi udaranya, udara cukup baik, angin dari luar dapat masuk walaupun terbatas. Namun uap saat memasak sering membuat ruangan terasa lebih pengap, apalagi bila jumlah orang yang memasak lebih dari 2 orang. Untuk temperatur ruangan, ventilasi tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, pas lah. Terus ukurannya sedang.
Namun untuk dapur ini dirasa sedikit kurang lebar. Meski begitu, bila siang hari dan cuaca terik, cahaya matahari yang masuk mampu membuat dapur menjadi tidak lembab. Sumber panas mekanik elektrik berasal dari satu lampu LED yang juga tidak memberi banyak radiasi panas. Ada pula kompor 2 tungku yang bila dipakai bersamaan memancarkan hawa panas, sedangkan sumber panas dari manusia akan sangat berpengaruh apabila jumlah yang di dalam dapur lebih dari 2 orang. Kegiatan yang dilakukan biasanya kegiatan umum saat di dapur, seperti mencuci piring, memasak, mencuci buah, dan sebagainya. Pakaian yang biasa dipakai pada di ruangan ini merupakan pakaian yang menggunakan baju kain maupun kaos lengan pendek atau panjang, rok dan celana berbahan kaos maupun kain baby doll dan daster. Walaupun tidak terlalu panas, bila siang hari matahari lumayan terik. Bila malam hari ataupun di saat musim penghujan dan terasa dingin, tak jarang menggunakan jaket juga. Untuk kelembapan ruangan, bila musim kemarau, ruangan terasa kering dan dengan adanya sinar matahari yang masuk melalui ventilasi. Namun sebaliknya, bila musim penghujan, ruangan terasa lebih lembab. Oke, next. Untuk kenyamanan visual dapur. Selanjutnya kenyamanan visual dapur. Oke. Pada pagi hingga sore hari, cahaya yang masuk cukup terang karena matahari dapat masuk melalui ventilasi. Namun karena warna cat dinding, ceiling, dan keramik yang digunakan cenderung berwarna gelap, warna tersebut memberikan kesan yang kurang terang pada ruang. Apalagi warna lantai keramik yang berwarna merah marun, sehingga pantulan cahaya yang disebarkan kurang baik. Dapur ini memiliki ukuran 2x3 meter, akan terasa sempit jika digunakan lebih dari 1 orang. Belum lagi dengan adanya almari kayu yang ukurannya cukup besar menjadikan ruangan terasa semakin sempit. Meski begitu, ketika sore hari, lampu LED berwarna putih cukup membantu dalam penerangan. Namun, saat malam hari akan terasa sedikit kurang terang karena cahaya hanya berasal dari lampu tersebut ditambah dengan warna keramik yang gelap dan elemen kayu pada lemari. Terlihat beberapa barang yang menggantung pada dinding menjadikan ruangan terasa penuh. Sejauh ini penerangan di dapur sudah cukup, tapi dapat lebih dimaksimalkan dengan mengganti beberapa elemen material di dapur menjadi warna yang lebih terang, misalnya pada dinding dan lantai keramik. Next. Untuk kenyamanan akustik pada dapur, material yang digunakan pada dinding yaitu batu bata konvensional dengan acian dan plester, serta finishing cat tembok. Untuk ventilasi menggunakan kaca dan kayu yang diberi finishing cat kayu. Untuk ceiling menggunakan suspended ceiling berbahan gypsum board yang di-finishing dengan warna yang sama dengan tembok. Dapur ini memiliki tinggi ruangan 3 meter, sedangkan lantainya menggunakan keramik berukuran 30 x 30 cm berwarna merah marun dengan motif marmer berwarna merah yang lebih tua. Suara atau bunyian yang ada pada dapur seperti suara memasak, mencuci piring, dan suara nyaring lainnya dapat dipantulkan oleh dinding dengan baik dan menyebar ke ruangan lain. Sebaliknya, suara orang dari luar rumah tidak terdengar ke dalam karena bagian luar rumah tidak digunakan untuk berlalu lalang. Yang terdengar jelas adalah hanya suara azan dan suara lainnya dari arah musola yang letaknya tidak jauh. Next. Untuk saran desain pada dapur, yang pertama adalah karena sebelumnya dapur ini tidak menggunakan kitchen set sehingga terkesan kurang rapi, maka untuk yang baru kita menggunakan kitchen set. Yang kedua adalah kita menghilangkan lemari kayu yang ukurannya cukup besar karena fungsinya sudah tergantikan dengan kitchen set. Yang ketiga adalah lantai keramik yang berwarna merah marun kita ganti dengan warna yang lebih terang. Yang keempat, ventilasi yang sebelumnya agak sedikit lebih kecil, maka kita memperpanjang ventilasi tersebut. Yang kelima,
cat abu muda yang sudah lapuk dan memudar kita ganti dengan warna yang lebih terang. Yang keenam adalah menambahkan lampu sebagai pencahayaan. Next. Berikut adalah visualisasi dapur dari desain yang baru. Next. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menyampaikan revisi UTS mengenai usulan dan saran desain dari ruang keluarga beserta perbandingan before dan after-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk furnitur dan peletakan yang tidak ergonomis pada ruang keluarga, ada jarak pandang mata ke TV. Jarak pandang tidak ergonomis karena berukuran kurang dari 2 meter. Maka kami memberi usulan desain untuk menghilangkan jendela yang berada di belakang TV dan memundurkan TV ke tembok dengan tujuan menambah jarak pandang. Sekaligus mengubah rak buku yang awalnya berukuran besar menjadi lebih kecil. Selain itu, kita menambahkan ventilasi yang diletakkan di atas TV dengan space dinding yang tersisa. Next. Selanjutnya, tinggi sandaran tangan. Bagi orang dengan persentil 5, sandaran tangan sedikit terlalu tinggi. Sebaiknya tinggi dikurangi agar lebih nyaman. Untuk solusi dan saran desain, kami memilih untuk mengganti sofa yang ada menjadi sofa tanpa sandaran tangan, yang lebih fleksibel untuk digunakan orang dengan beragam persentil. Next. Kemudian yang terakhir, rak sepatu dan lemari. Meski sebenarnya rak sepatu dan lemari letaknya tergolong ergonomis, namun fungsinya pada ruang keluarga kurang sesuai. Maka solusinya adalah mengeluarkan rak sepatu dan lemari dari ruangan. Setelahnya, ruangan akan menjadi lebih lega dan luasa. Sebagai gantinya akan ditambahkan rak ambalan agar dinding tidak terkesan monoton dan tidak terlihat sepi, serta lebih fungsional. Berikut visualisasi usulan dan saran desain ruang keluarga. Bagian bawah tangga kami kosongkan dan beri rumput sintetis agar dapat memberi kesan lebih nyaman. Terus pada sofa, kami memilih untuk mengganti sofa yang ada menjadi sofa tanpa sandaran tangan yang lebih fleksibel untuk digunakan orang dengan beragam persentil. Jendela di balik TV dihilangkan dan dirubah menjadi ventilasi di atas TV sebagai jalan sirkulasi udara dan masuknya cahaya alami. Next. Meletakkan TV pada dinding dengan menghilangkan jendela sebelumnya. Ketinggian TV dari lantai disesuaikan dengan standar kenyamanan, jarak yaitu 100 hingga 110 cm. Pada nakas yang digunakan ukuran lebih kecil dengan warna cerah dan pot bunga kecil memberi kesan manis pada ruangan. Next. Ditambahkannya lampu downlight dan lampu gantung untuk menambah penerangan sekaligus estetika dalam ruangan. Furnitur sebelumnya kurang sesuai dengan ruang keluarga, sehingga akhirnya kami hilangkan agar ruangan terasa luasa. Lalu kami beri rak yang menempel di dinding agar tidak terkesan sepi dan monoton. Selanjutnya dijelaskan dengan teman saya, Acit. Perbandingan ruang keluarga before dan after. Jadi sebelah kiri ada gambar before dan sebelah kanan ada after yang sudah disesuaikan dengan usulan desain yang baru. Sebelah sini terlihat di bawah tangga yang awalnya banyak barang yang tidak terpakai, jadi lebih bersih yang sebelah kanan dan menjadi nilai estetik tersendiri. Kemudian dari sini dapat kita lihat bahwa dengan ukuran sofa yang lebih kecil dapat membuat ruangan terlihat lebih lega, apalagi ketika rak sepatu dan lemari yang sudah diganti ambalan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.